Setahu saya dari mulai dia menjadi wakil komandan batalion, menjadi komandan batalion, komandan brigade, sampai dengan Pangkostrat, beliau tidak pernah mengambil gaji. Pak Prabowo tidak mengambil gaji, guys. Ya kan diambilkan sama orang lain. Siapa yang mengambilkan orang lain? Assalamualaikum kumaha damang good people, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Bersama saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini guys, kita akan nonton sebuah video cerita dari mantan ajudan Pak Prabowo semasa masih di dalam TNI lagi guys. Jadi video ini nanti saya letak link asli dari video yang saya react ini di ruang description box di bawah. Nanti kalian bisa simak akun TikTok ini guys. Jangan lupa di subscribe channelku, jangan lupa follow akun TikTok ini juga guys. Jangan lupa komen, like, dan share di video saya ini. Dan semoga kalian semua yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Nah, kita tahu bahwa Bapak Prabowo ini pernah menjabat sebagai komandan pasukan TNI Kopassus, dan hari ini kita akan nonton cerita dari mantan ajudan Bapak Prabowo sendiri guys. Let's go, kita nonton isi kandungan video ini guys. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Pak Prabowo itu, Pak Prabowo, saya menyaksikan datang ke orang tuanya. Orang tua Orang prajurit. tua Pak Prabowo, orang tua kandung. Oh, oke. Beliau menyampaikan, saya dengar ini, saya ngintip-ngintip ini. Papi, ini batalion saya begini. Tolong bantu Papi. Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, orang tua kandung Pak Prabowo, ketika mendengarkan permintaan dari anaknya, spontan, kamu temuin Mami. Oh, jadi ini semasa Disuruh nemuin ibunya. Pak Prabowo masih di Bukan TNI, lantas Pak guys. Sumitro mengatakan, oh enggak, tunggu dulu. Tidak, kamu temuin Mami. Kalau sudah ketemu sama beliau, saya nggak dengerin bisik-bisiknya apa. Tapi begitu pulang Pak, saya bawa uang. Wah, Kalau pemikiran saya bawa kardus, saya bawa koran kalau pemikiran saya. Ternyata setelah sampai di batalion, di rumah dinas beliau, dibuka. rumah dinas. Itu isinya uang. Nah, ini kisah benar Itu tuh nih semua guys. diperintahkan untuk apa? Masing-masing kompi yang tanahnya masih bisa Ada space. digunakan untuk membangun rumah, dibangun. Wah, guys, luar biasa guys. Bayangkan, kalau saya dikasih duit orang tua saya, buat senang saya. Pak Prabowo. Tapi bayangkan Pak Merakyat Prabowo tuh. buat duit segitu banyak, Nggak sepeser ya? pun buat. Tidak sepeser pun buat dirinya sendiri, tapi untuk membangun rumah. Wah, luar biasa Pak Prabowo. 60% prajurit 328 kala itu Ini cerita betul tuh tidak guys. berada di dalam asrama. Mantan Di luar asrama. ajudan Pak Prabowo nih. Jadi kalau mau penugasan ke Papua, ke Timur Timur, ke Aceh, itu Keliling dipanggilin, dikeliling dulu. Propos itu keliling, teriak-teriak. Ini kalau tiada Baru cerita dibawa macam kasih. ini kita Ada tidak handphone akan Dulu tahu. nggak ada guys. Ada handphone. WhatsApp grup. Ada Kisah yang Pak toa. Prabowo. Ada orang kesulitan. Saya melaporkan sama beliau, Pak, mohon izin Pak. Si A begini-begini. Beliau pasti akan memberikan bantuan itu. Entah dari mana sumbernya. Kalau cerita untuk korupsi, saya yakin 100% beliau tidak korupsi. Karena? Mengapa? Gajinya saja Pak. Setahu saya dari mulai dia menjadi wakil komandan batalion, menjadi komandan batalion, komandan brigade, sampai dengan Pangkostrat, beliau tidak pernah mengambil gaji. Pak Prabowo tidak mengambil gaji guys. Ya kan diambilkan sama orang lain. Siapa yang ngambilkan orang lain? Memang boleh sembarangan gaji orang lain, ya kita yang ambil. Ketika nanti beliau melihat sudah banyak, beliau tanya, apakah tanya sama saya, tanya sama Pak Sugiri, atau tanya Pak Suryono atau Pak Ade? Sudah berapa uangnya? Anggap Pak sudah ada 2,5 juta. Beliau bikin surat. Ambil. Setelah itu, kamu belikan beras. Kamu belikan sembako. Gila guys. Kamu Gaji kirim ke rumah prajurit. itu gaji Bapak Prabowo tidak diambil langsung, bahkan
wih gila guys, saya tidak pernah sangka ada manusia seperti ini. Jadi cerita-cerita ini kita tidak akan tahu kalau tidak ada bukti nyata. Tapi ini adalah mantan ajudan Bapak Prabowo sendiri semasa masih di TNI atau TNI, masih menjabat di TNI. Dan bayangkan ini kisah benar dan tidak direka-reka. Itulah Bapak Prabowo guys, yang kita sekarang ini kita tahu bakal menjadi pemimpin Indonesia yang baru nanti. Dan apa pendapat kawan-kawan dengan video ini guys? Ini kita lebih kepada mengenali siapa Bapak Prabowo sebenarnya ini. Dan moga-moga ada lagi video-video yang menarik akan dikongsikan dengan saya nanti. Dan kawan-kawan bisa komen di ruang komentar di bawah apa pendapat kawan-kawan. Dan kalau kalian tahu juga ada kisah-kisah yang menarik daripada seorang Prabowo Subianto, silakan komen di ruang komentar di bawah dan kita berbagi dengan kawan-kawan yang lain guys. Oke, sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Mau kawan-kawan suka dengan video yang saya react, jangan lupa guys, ojo lali di subscribe, jangan lupa komen, like, dan share. Sampai di sini dulu, sampai jumpa, salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara dan people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.